gambar dengan bentuk seperti ini. Kita bisa mulai dengan membuat box-nya dulu. Perintah box. Kemudian kita gunakan koordinat relatif dengan simbol x, y, z. X-nya adalah 110. Kemudian ke arah sumbu y-nya adalah 45. Ke arah sumbu z-nya adalah 12. Kemudian kita buat ini bagian atas, box lagi. Misalnya kita mulai dari sini, kemudian ke arah sumbu X-nya positif, add 110, ke arah sumbu Y-nya sekarang negatif, karena berlawanan arah dengan sumbu Y positif, minus 12, kemudian ke arah sumbu Z-nya 62 dikurangi 12, 50. Enter. Nah, kemudian kita buat garis bantu untuk ini. Membuat gambar AutoCAD itu caranya sebenarnya bebas. Anda bisa gunakan cara sesuai dengan imajinasi Anda. Mungkin cara yang Anda gunakan nanti bisa lebih cepat daripada cara yang saya gunakan. Jadi tidak harus persis seperti ini, tapi ini hanya contohnya saja. Add ke arah sumbu X-nya 60, kemudian ke arah sumbu Y 45, ke arah sumbu Z 6. Nah, kemudian ini akan digunakan untuk melubangi bagian ini dengan perintah subtract. Ini saya pindahkan dulu. Midpoint-nya ini saya letakkan di midpoint-nya ini atau endpoint-nya. Sehingga ini sekarang bertumpuk, lalu bisa kita subtract. Benda ini dilubangi dengan benda ini. Bentar. Kemudian kita bisa buat filletnya. Fillet R-nya 12, kalau belum sesuai Anda ketik R, kemudian 12. Objek yang akan di fillet adalah ini. Enter 2 kali. Untuk mengulang enter lagi, fillet lagi, enter 2 kali. Kemudian ini enter 2 kali. Fillet, klik, enter. Fillet radius 12. First objeknya ini. Kemudian ini. Oke, ini sudah. Kemudian membuat objek ini. Membuat objek ini kita bisa ubah orientasi UCS dulu supaya sejajar dengan bidang ini. Seperti ini. Nah, kemudian supaya lebih jelas, saya lebih suka membuat objek ini di luar dulu, baru kemudian dipindahkan di sini. Anda boleh langsung buat di sini juga. Misalnya, saya buat garis bagian bawah 22. Kemudian ini supaya pas, saya letakkan midpoint-nya di sini, kita gunakan sebagai garis bantu. Kemudian tingginya adalah 50. 50. Kemudian bagian atasnya 50. Lalu ini saya pindahkan di sini. Kemudian kita buat bagian ini ke arah bawah 10, ke samping, ini harus lurus ya, 5, enter, kemudian ke sini. Nah, untuk membuat bagian yang satunya Anda bisa menggunakan cara yang sama atau bisa juga dengan mirror 3D. Mirror 3D. Nah, ini 3D mirror. Yang akan di mirror adalah ini. 3 garis ini. Kemudian kalau mirror 2 dimensi, kita mirror berdasarkan 1 garis pencerminan. Kalau mirror 3D berarti kita menggunakan 1 bidang pencerminan.
Nah, karena sekarang akan dipindahkan ke sini, maka bidang pencerminannya adalah bidang YZ. Select objek sudah, kemudian YZ. Kita pilih YZ, enter, kemudian titik tengahnya adalah ini. Kemudian apakah objek mau dihapus? No. Nah, ini sudah, kemudian ini bisa dipindahkan ke sini. Atau bisa kita buat region dulu, supaya nanti ketika di extrude lebih mudah. Kemudian kita letakkan, ini posisinya adalah di titik tengah ini, jaraknya 23. Lihat supaya tidak membingungkan. Kemudian kita pindahkan. Ini midpoint-nya ini diletakkan di sini, di endpoint-nya. Nah, kemudian baru kita buat untuk lubang ini. Kita bisa buat lingkaran, circle, baru nanti di extrude bersama-sama. Di midpoint-nya diameternya adalah 15, berarti R-nya 15, diameternya 30. Kemudian ini bisa kita extrude bersama-sama dengan ketebalan 23 plus 12. Extrude benda ini dengan ini, kemudian enter sejauh 12. Sejauh 50. Extrude ini dan ini, enter, jauhnya adalah 50. Sudah. Kalau kita hide, terlalu panjang karena ini 23 ditambah 12, 35. Oke, bisa kita ulang. Panjangnya 35. Extrude. Oke, sudah. Nah, ini sekarang ini bertumpuk, nggak masalah, nanti bisa dihilangkan sendiri. Berikutnya adalah subtract. Benda ini dan ini dikurangi, enter, dipotong oleh benda ini, enter. Kemudian hide. Sudah, kemudian kita tinggal buat lubang di sini dan di sini. Kita buat circle atau bisa juga silinder. Center point-nya di sini. Kemudian base radiusnya adalah 6. Kemudian panjangnya 12. Lalu kita ulang di sini. Radiusnya 6, panjangnya 12. Kemudian kita buat yang di sini. Radiusnya 6, panjangnya adalah 12. Pada versi 2017, UCS akan otomatis menyesuaikan dengan posisi. Tetapi kalau pada versi 2007-2010, mungkin Anda harus mengubah UCS-nya dulu, sehingga orientasinya sejajar dengan bidang ini. Silinder lagi, atau bisa juga ini di copy dari center ini, letakkan di center ini. Sudah, kemudian tinggal di subtract benda ini dan benda ini dilubangi dengan benda ini, 1, 2, 3,
4. Nah, di head sudah. Kemudian kita cek, ini bendanya sudah satu kesatuan. Baru kemudian kita memberikan garis ukuran. Ini bisa dihapus. Garis ukuran, misalnya bagian ini, kita pindah ke drafting and annotation. Dimension, linear, kemudian ini sampai ke sini. Nah, kita lihat posisinya sekarang ada di belakang. Karena UCS-nya ada di sini posisinya. Berarti UCS ini harus dipindahkan dulu. UCS. Ada sedikit perbedaan untuk UCS antara versi yang baru dengan versi yang lama. Berarti nanti Anda tinggal menyesuaikan bagaimana perintah UCS di versi yang lama. Versi yang lama kalau Anda menggunakan versi yang lama. Ya, baru kita buat garis ukuran. Kalau kita ingin vertikal, berarti orientasi UCS-nya harus diubah. Ini masih orientasinya seperti ini. Dan ukuran terlalu kecil. Dimension style. Fit. Jadikan 20 misalnya. Kemudian teksnya line with dimension line, kemudian tanpa koma. Oke. Kemudian posisinya adalah above. Oke. Close. Nah. Sudah. Kemudian kalau kita ingin ini orientasinya vertikal, berarti UCS-nya harus diubah dulu. UCS dipindahkan misalnya ya, seperti ini. Bidang ini berarti dibuat dulu semua garis ukurannya. Ini untuk pemberian ukuran bisa dilanjutkan seperti contoh yang terdahulu.